Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah al-fitru yawma yuftirun nasu wal adha yawma yudahhin nasu. Rawahu Tirmidzi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitru, fitru di sini maknanya adalah Idul Fitri. Fitri itu sendiri maknanya adalah kembali makan. Sebagaimana sebelumnya berpuasa. 30 hari berpuasa, di tanggal 1 Syawal nanti itu tidak lagi berpuasa atau hukumnya haram. Bukan makna al-fitru atau al-fitri kembali suci. Tapi apa? Kembali makan dan tidak berpuasa. Idul Fitri itu adalah hari di mana manusia berlebaran seluruhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat bahwa Idul Fitri itu terikat dengan ibadah jamaiyah. Ibadah yang sifatnya apa? Bersama. Tidak boleh kelompok-kelompok buat jamaah, buat apa? Acara Id, salat Id sendiri, lebaran sendiri. Karena ini membuat perpecahan. Maka sepantasnya pemerintah mentertibkan kelompok-kelompok yang dia sudah berlebaran 2 hari atau 3 hari sebelum kaum muslimin yang lain berlebaran. Nah, karena apa Pak? Karena ini apa? Menimbulkan perpecahan. Wal adha dan Idul Adha adalah hari di mana manusia beridul adha seluruhnya. Nah, Idul Adha identik dengan apa Pak? Dengan penyembelihan uduhiyah. Penyembelihan hewan kurban yang itu dilakukan di waktu duha. Ini bagi apa? Bagi selain jamaah haji. Namanya apa Pak? Uduhiyah. Kalau bagi jamaah haji namanya hadiyu. Hewan yang disembelih kemudian nanti dibagikan, dihadiahkan untuk fuqara Makkah. Hukumnya juga berbeda. Kalau hadiyu hukumnya wajib. Kalau uduhiyah ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kenapa demikian? Karena Abu Bakar, Umar terkadang menyembelih hewan kurban, terkadang pula tidak. Untuk mengajari manusia bahwa uduhiyah ini hukumnya apa? Sunnah saja. Adapun hadis Rasulullah yang bunyinya man lahu sa'ah, siapa yang punya kelebihan keleluasaan harta, falam yudahi, sementara dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat Idul Adha kami. Ini merupakan peringatan saja agar mereka apa? Mau berkurban. Jadi Rasulullah mengikat 2 hari raya ini Pak dengan apa? Dengan kebersamaan. Dengan apa? Dengan kebersamaan. Yang jadi masalah adalah ketika nanti yang menyaksikan munculnya hilal itu 1 orang. Contoh hilal tanggal 1 Syawal yang melihat hanya 1 orang. Terus dia sampaikan kepada pemimpin. Terus pemimpinnya nggak mau dengar. Maunya 2 atau 3 dan yang lainnya. Maka dia cukup apa? Cukup tidak berpuasa pada waktu itu. Paham Pak? Nanti berlebarannya atau sholat idnya bareng dengan manusia yang lain. Kenapa? Karena sebagian ulama kita mensyaratkan kalau keluar dari ibadah itu
harus 2 orang yang melihat langsung hilal tanggal 1 Syawal. Harus apa? Harus 2 orang. Karena masalahnya apa Pak? Ini keluar dari ibadah. Beda halnya kalau masuk ke dalam ibadah, yaitu tanggal 1 Ramadan. Boleh hanya satu apa? Satu yang menyaksikan. Lantas bagaimana kalau sekiranya nanti muncul keraguan-raguan? Di tanggal 29 Ramadannya mungkin. Sore harinya dia nggak melihat hilal karena kabut atau apa badai gitu. Maka bagaimana? Apakah dia tidak berpuasa? Maka dia tetap wajib berpuasa. Nah, kalau untuk Idul Adha sama penentuannya mulai dari apa Pak? Dari tanggal 1 Zulhijjah. Karena nanti Idul Adhanya mengikuti tanggal 10 Zulhijjah. Pak, tidak mengikuti Romyu Jamarat, melempar jomroh bagi apa? Jamaah haji. Karena jamaah haji di tanggal 10 apa? Melempar jumroh, menyembelih hewan kurban, kemudian halak atau qasr, menggundul atau memendekkan rambut, kemudian tawaf ifadah. Nah terkadang apa Pak? Terkadang kita dengan Saudi berselisih atau berbeda. Nggak tahu apakah sama dengan Saudi kita tahun ini ataukah beda gitu, nggak tahu. Sama ya. Nah kalau sekiranya sama, ya sudah berarti nanti wukuf mereka di Arafah itu hari Kamis. Berarti kita apa? Puasa Bapak? Puasa Arafah. Kalau sekiranya ini berselisih, ternyata mereka wukufnya tanggal berapa ya? Tanggal 10-nya kita. Berarti hari Jumatnya baru mereka wukuf. Kita tanggal 10-nya sudah Zulhijjah. Maka kita tetap berpuasa di hari Kamisnya. Pak, lebarannya nanti di hari Jumatnya. Jadi patokan penentuan 1 Syawal, 1 Ramadan atau 1 Dzulhijjah itu mengikuti matlak masing-masing. Tidak mengikuti Arab Saudi yang berbeda matlaknya. An Abi Umair ibni Anas an umumatin lahu minas suhabati anna raqaban ja'u fashahidu annahum ra'au al-hilala bil amsi fa amarahumun nabiyyu an yuftiru wa idza asbahu yagdu ilal musallahum. Dari Abi Umair ini namanya adalah Abdullah bin Anas bin Malik. Dia merupakan anak paling tua dari Anas bin Malik. Sekaligus dia adalah sigorut tabi'in. Sigor tabi'in itu maknanya adalah tabi'in yang hanya menjumpai beberapa atau segelintir sahabat. Beda dengan kibarut tabi'in, pembesar tabi'in, dia banyak menjumpai sahabat. Kenapa demikian? Karena Anas ini adalah sahabat yang panjang umurnya. Hampir 100 tahun lebih umurnya dia. Sehingga sahabat-sahabat yang lain sudah pada mati-matian gitu, Anas masih masih hidup dan memiliki keturunan yang banyak. Nah, anak yang paling besarnya adalah ini, Abu Umair atau Abdullah bin Anas bin Malik. Anna Raqaban, bahwasanya ada rombongan yang berkendaraan onta atau kuda gitu. Ja'u, datang dari perjalanan. Fasyahidu annahum ra'au al-hilala. Mereka bersaksi di hadapan Rasulullah bahwa mereka melihat hilal di tengah jalan. Belum sampai atau belum masuk di Madinah, mereka sudah melihat hilal. Lantas persaksian mereka ini diterima oleh Nabi SAW.
Fa'amarahumun Nabi, lalu Nabi memerintahkan sahabat yang lain yang ada di Madinah ayyuftiru, untuk membatalkan puasa mereka. Paham Pak? Jadi mereka datang sudah agak siangan gitu. Agak siangan. Maka mereka masih berpuasa ini karena belum jelas apakah hilal sudah kelihatan atau tidak di Madinah. Ternyata datang rombongan gitu dari luar menyampaikan kepada Rasulullah bahwa hilal sudah kelihatan. Nah, Rasulullah menyuruh sahabat yang lain membatalkan apa? Puasa mereka. Wa idza asbahu yaqdu ila musallahum. Apabila besok pagi Rasulullah memerintahkan mereka apa? Pergi ke musalla untuk melaksanakan salat Id. Nah, ini kasus di mana Bapak? Di mana tanggal 29 Ramadan tidak terlihat hilal. Berarti apa? Disempurnakan Ramadannya. Jadilah tanggal 30. Ternyata besoknya ada kabar bahwa hilal sudah terlihat dan yang menyaksikan ini banyak. Maka sepantasnya pemimpin yang mendapatkan persaksian seperti ini apa Pak? Mengumumkan bahwa tidak boleh berpuasa di hari tersebut. Di hari tersebut. Nah, yang jadi masalah lagi di antara para ulama, kalau sekiranya kabar itu datang apakah sebelum ataukah sesudah zawal? Mbak? Karena batas akhir sholat Id itu mengikuti waktu duha. Batas akhir waktu duha kan sebelum apa? Sebelum matahari di atas kepala. Mbak? Nah, kalau sekiranya mataharinya itu belum di atas kepala terus datang khobar bahwa hilal sudah terlihat, maka batalin puasa dan sholat Id di hari itu juga. Tapi kalau sekiranya khobar itu datang setelah zawal atau masuk waktu duhur, maka berarti apa Pak? Sudah selesai waktu apa? Waktu sholat Id. Puasa dibatalin dan sholat Idnya besok. Kalau sholat Idul Adha nggak mungkin kan karena sudah sudah di tanggal 1-nya tadi. Nah, An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin. Akhrajahul Bukhari. Kata Anas radhiyallahu an, adalah kebiasaan Rasulullah, tidaklah beliau keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali beliau makan terlebih dahulu, makan korma beberapa biji gitu. Ini merupakan sunnah. Kalau kita Bapak mau keluar untuk sholat Idul Fitri, makan beberapa butir korma atau ada sesuatu yang masuk. Apakah itu korma atau kajalang kotek gitu atau kue-kue yang lainnya. Kenapa? Karena nanti waktunya lebih lama menunggu untuk sholat daripada sholat Idul Adha. Wa fi riwayatin mu'allaqatin wa wasalaha Ahmadu wa ya'kuluhunna afroda. An Ibni Buraidata an abihi qala kana Rasulullah la yakhruju yaumal fitri hatta yata'amah wa la yata'amu yaumal adha hatta yusalliya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar untuk salat Id kecuali beliau makan terlebih dahulu. Apakah makan korma ataukah yang lainnya? Wala yata'amu, dan beliau tidak makan ketika keluar untuk salat Idul Adha. Hingga beliau menyelesaikan salat, kemudian baru setelah itu makan. Apa hikmahnya ini?
Hikmahnya apa? Kalau sekiranya setelah Idul Adha ada yang ditunggu. Paham? Ada yang ditunggu, yaitu apa? Daging. Ada yang ditunggu, yaitu berupa apa? Masakan daging. Sehingga sangat nikmat kalau kita makan dalam keadaan lapar ya Pak. Dalam keadaan lapar. Kalau sudah kenyang, nggak selera lagi kan? Maka disunahkan tidak makan sebelum berangkat keluar untuk salat Idul Adha. An Ummi Atiyata radhiyallahu anha qalat umirna an nukhrijal awatiqa wal huyyada fil idaini yashhadna al khaira wa da'watal muslimin wa ya'tazilu al huyyadu al musalla. Dari Ummu Atiyah berkata, kami diperintahkan, kami kalangan wanita diperintahkan untuk keluar. Siapa wanita-wanita tersebut? Yang pertama adalah awatik. Awatik ini wanita yang mendekati balik. Huyat ini wanita yang sudah apa? Sudah balik. Keluar kemana? Fil idaini, untuk salat Id, Adha dan Idul Fitri. Yashhadnal khair, agar mereka menyaksikan kebaikan. Apakah itu materi khutbah yang mereka dengarkan, ataukah melihat banyaknya jumlah kaum muslimin dan doa-doa kaum muslimin. Akan tetapi wanita yang haid itu menyingkir, tidak gabung di musola wanita atau di tempat sholat wanita. Dari hadis ini Pak, para ulama berselisih tentang hukum menghadiri sholat Id ini. Apakah dia wajib ataukah tidak? Ulama yang menganggap wajib sholat Id Pak berdalil dengan hadis ini. Kenapa? Karena di sini ada kata perintah, umirna. Al-aslu fil amr, hukum asal dalam perintah itu adalah wajib. Nah, bagi perempuan saja wajib keluar. Apalagi terlebih lagi Pak? Kaum laki-laki. Sampai dalam riwayat yang lain, kalau perempuan itu nggak punya jilbab, tolong perempuan yang punya jilbab lebih minjamin jilbabnya. Nah, ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa sholat Id itu hukumnya hanya fardu kifayah. Apa bedanya Pak? Fardu kifayah dengan sebelumnya? Fardu kifayah itu jika ada beberapa orang yang menghadiri, maka yang lain gugur kewajiban. Kalau yang sebelumnya ini wajib ain, seluruhnya wajib Wajib hadir. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Karena tatkala Rasulullah ditanya tentang salat yang wajib, beliau hanya mengatakan khamsu shalawatin katabahunnallahu alal ibad. Hanya 5 waktu atau 5 salat yang Allah wajibkan atas hambanya. Lantas si Badui yang bertanya ini Pak, balik lagi bertanya, hal alayya ghairu? Apakah ada lagi yang lain selain 5 waktu ini? Kata Rasulullah, tidak ada lagi. Illa an tatawwa, kecuali engkau mau mengerjakan salat sunnah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Dari Abdullah bin Umar menceritakan adalah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, mereka itu sholat Id sebelum khutbah. Berarti apa Pak? Khutbahnya dilaksanakan setelah sholat. Khutbahnya dilaksanakan setelah apa? Sholat.
Beda dengan apa? Dengan Jumat. Jumat khutbah dulu baru apa? Baru sholat. Nah, ini adalah sunnah yang dijalankan baik di zaman Rasulullah ataukah generasi setelahnya Abu Bakar, Umar. Cuma ada penyelisihan di zaman khilafah Bani Umayyah, di mana ketika Marwan yang memimpin pada waktu itu menganjurkan khutbah itu sebelum sholat. Sebelum sholat. Berarti apa ini Pak? Sama dengan Jumat. Kenapa beliau berijtihad seperti ini? Karena jamaah itu banyak yang pulang pas khatib berkhutbah. Banyak yang bubar, banyak yang pulang gitu. Maka beliau berijtihad sudah khutbahnya sebelum sholat. Pak? Biar mereka mau mendengarkan khutbah. Karena nanti mau nggak mau kan harus duduk ya, karena belum sholat. Maka ini adalah ijtihad yang menyelisihi sunnah, menyelisihi asar Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Dan ini adalah dianggap bid'ah dan menyelisih sunnah meskipun ada niatan dan tujuan yang baik. Kenapa Pak? Karena mendengarkan khutbah Id itu tidak wajib. Tidak sebagaimana khutbah Jumat, wajib mendengarkan. Jadi silahkan saja kalau mau bubar gitu, mau pulang, afwan, angkat tangan gitu, mau ngurusin sapi atau kambing, biar segera disembelih, mau dimasak. Nah, jadi si khatib nggak boleh mempelototi para jamaah yang bubaran. Gimana dong Ustaz? Nanti tinggal khotibnya aja sendiri berkoar-koar gitu, yang lain sudah pada bubar. Ya sudah kalau begitu diringkas ringkasnya kan? Agar apa? Agar mereka mau istifadah, mengambil faedah meskipun sedikit. Nah, jadi Abdullah bin Umar mendatangkan bahwa hal ini juga dilakukan di generasi Abu Bakar dan Umar. Dan terus terjadi hal tersebut karena ini adalah sunnah. Hanya saja di sini ada isyarat menjelaskan kepada kita Pak bahwa khutbah itu hanya satu kali. Qoblal khutbah, sebelum apa? Sebelum khutbah. Sementara jumhur ahlul ilmi, kebanyakan ulama Pak, mengatakan bahwa khutbah Id itu 2 kali. Sebagaimana apa? Khutbah Jumat. Jadi dia setelah menyampaikan materi duduk sejenak, kemudian berdiri lagi menyampaikan materi yang kedua. Nah, jadi jumhur ulama mengatakan apa? Mengatakan khutbah Id, Idul Fitri dan Idul Adha 2 kali. Tapi yang kita lihat dari hadis ini hanya apa? Hanya 1 kali. Tidak memberikan isyarat di situ apa Pak? 2 kali. Dari mana dalil jumhur ulama ini? Mereka mengkiaskan kepada apa? Kepada khutbah Jumat. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya shalla yaumal 'idi raka'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Akhrajahu sab'ah. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi salat hari Id 2 rakaat. Kemudian beliau ada tambahan, dan ini dari ucapan Abdullah bin Abbas, lam yusolli qablaha wala ba'daha. Dia tidak salat sunnah sebelum dan sesudahnya. Sebelum dan sesudahnya. Ini kalau apa Pak? Kalau salat Idnya itu dikerjakan di lapangan. Maka ucapan ini dibawa ke sana.
Tapi kalau sekiranya sholat idnya itu dikerjakan di dalam masjid, maka boleh sholat tahiyatul masjid. Karena ada dalil sendiri yang menganjurkan di sana. Rasulullah di hadis yang menyebutkan tentang anjuran sholat tahiyatul masjid, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka raka'ataini. Apabila kalian masuk masjid, maka janganlah duduk hingga dia sholat 2 rakaat. Nah, jadi ucapan Abdullah bin Abbas ini Pak dibawa kemana? Kalau sholat idnya itu dikerjakan di mana? Di lapangan. Karena tidak ada sholat tahiyatul lapangan atau tahiyatul musolah. Nah setelah pulang nanti dari musola, maka boleh mengerjakan sholat duha di rumah. Sholat sunnah duha di rumah. Paham? Kenapa? Karena tempatnya sudah berbeda. Karena kita tadi bawa ucapan Abdullah bin Abbas ini kemana Pak? Di lapangan. Karena Rasulullah dalam riwayat yang lain pulang dari sholat id beliau mengerjakan sholat duha di rumahnya. Wa anhu radhiyallahu anhuma anna nabiyya shallal ida bila adzanin wala iqamah. Akhrajahu Abu Daud wa asluhu fil Bukhari. Dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi salat Id tanpa adzan dan tanpa iqamah dan tanpa ucapan-ucapan yang lain seperti apa? As-salatul jami'ah. Apalagi Pak biasanya itu? Salatul jami'ah ya. Nah. Jadi tidak ada apa? Tidak ada iklan pemberitahuan. Karena kaum muslimin sudah apa? Sudah tahu keluar untuk salat Id. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah la yusalliya qabla al-Eid syai'an fa idza raja'a ila manzilihi shalla raka'atain. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'ad, dia menceritakan adalah Rasulullah tidak salat sebelum Id. Apabila beliau balik atau pulang ke rumah, dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah, jadi ini tidak ada kontradiksi atau ta'arud antara ucapan Abdullah ibn Abbas sebelumnya. Karena tempatnya berbeda. Satu di rumah, satu di lapangan. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Adalah Rasulullah keluar mengerjakan salat Idul Fitri dan Idul Adha di musalla. Ini kalau apa Pak? Kalau masjid tersebut punya lapangan yang di situ bisa apa? Ditegakkan salat Id, salat jenazah dan yang lainnya. Tapi kalau sekiranya masjid itu nggak punya lapangan, maka nanti boleh dia sholat di masjid. Seperti kayak masjid-masjid kampung baru kan Pak yang nggak punya lapangan kayak BDI seperti ini, maka mereka apa? Mau tidak mau sholat di masjid. Nah, wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Sesuatu yang Rasulullah lakukan, yang pertama kali lakukan, yaitu apa? Mengerjakan sholat. Summa yansarifu, kemudian beliau berdiri, lalu menghadap manusia untuk apa? Untuk menyampaikan khutbah. Wan nasu ala sufufihim, dan manusia tetap berada di tempat-tempat sholat mereka, tahu? Di sop-sop mereka.
Faya'idhuhum wa ya'muruhum. Lalu Rasulullah memberikan nasihat dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan kebaikan. Karena jamaah wanita agak menjauh daripada jamaah laki-laki, setelah Rasulullah menyampaikan nasihat di kaum laki-laki, Rasulullah pergi lagi ke tempat perempuan untuk memberikan nasihat kepada mereka agar mereka bersedekah dan yang lainnya. Kenapa Pak? Karena suara Rasulullah nggak sampai ke sana, ke tempat perempuan. Paham? Sehingga perlu mendatangi mereka. Nah, kalau sekiranya sudah ada pengeras suara gitu sampai, maka nggak perlu ke sana. Kalau gitu boleh dong ustadz gitu atau khotib datang ke ke tempat jamaah perempuan menyampaikan materi di sana. Enggak. Ini fitnahnya lebih besar daripada tujuan kebaikan yang diinginkan. An Amri bin Syu'aibin an abihi an jaddihi qala nabiyullahi at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima akhrajahu Abu Daud wa naqala at-Tirmidzi anil Bukhari. Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya dan kakeknya, Nabi SAW bersabda, takbir untuk sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha juga, rakaat pertama 7 takbir. 7 apa Pak? 7 takbir. Berarti 8 sama takbir al-ihramnya. Ini takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Ini hukumnya rukun. Kemudian takbir setelahnya. Ada 7. Totalnya berapa Pak? 8. Kemudian di rakaat kedua takbirnya 5 plus takbir intikal. Perpindahan dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Apakah mengangkat tangan atau tidak? Ini terjadi perselisihan. Karena ada ulama kita yang mengatakan yang mengangkat tangan itu ketika takbiratul ihram saja. Adapun takbir-takbir yang lainnya cukup Cukup melafadzkannya saja Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Jadi kalau mau mengangkat tangan berarti mengambil keumuman dalil perintah mengangkat tangan setiap kali takbir. 6. An Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu yaqra'u fil adha wal fitri biqaf wa qatarabati as-sa'ah. Ini 2 surah yang sering Rasulullah baca di saat salat Idul Adha dan Idul Fitri. Ada lagi hadis yang lain di sana yang menjelaskan surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Jadi kembali kepada imam surah yang mana yang mau dia baca. An Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah idza kana yaumil idi khalafat tariq. Kata Jabir radhiyallahu an adalah Rasulullah apabila di hari Id dia menyelisihi jalan yang dia tempuh menuju mushola berbeda dengan jalan yang dia tempuh untuk kembali ke rumah. Ini merupakan Sunnah. Untuk menampakkan syiar sekaligus jumlah yang banyak. Oh, nanti orang non muslim melihat kok kaum muslimin banyak sekali jumlahnya. Ternyata itu aja. Jalannya aja yang berbeda yang dia tempuh. Karena ini dapat menggetarkan musuh. Tapi kalau sekiranya kita hanya memiliki satu jalan, ya jalan pulang dan jalan
pergi juga itu-itu aja, maka berarti tidak bisa menjalankan sunnah ini. An Anas radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullahi al-Madinah walahum yawmani yal'abuna fihima faqala qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yawmal adha wa yawmal fitri. Kata Anas radhiyallahu an, takala Rasulullah tiba di Madinah, walahum sementara penduduk Madinah punya 2 hari yang mereka bersenang-senang pada hari tersebut, yaitu hari Nairuz dan Al-Mihraj, Mihrajan. Ini 2 hari yang mana penduduk Madinah biasa bersenang-senang dengannya, bergembira. Lantas Rasulullah mengabarkan kepada mereka, Allah telah menggantikan dengan 2 hari yang lebih baik dari hari tersebut. Apa itu? Yaumal Adha wa Yaumal Fitri. Menunjukkan bahwa ini adalah 2 hari yang kita bersenang-senang. Tapi jangan pula kesenangan kita di hari tersebut dihiasi dengan kemaksiatan. Anak-anak mungkin main tembak-tembakan atau main mercon-mercon itu mengganggu orang. Ini Ini permainan yang membahayakan. Kembang api mungkin atau leduman, macam-macam permainannya, dan ini bahaya. Jadi silahkan bersenang-senang, tapi tidak membahayakan. An Ali radhiyallahu anhu qala minas sunnati ay yakhruja ilal id masyian. Kata Ali radhiyallahu an, di antara sunnah keluar menuju salat id dalam keadaan berjalan kaki. Tapi hadis ini lemah. Kenapa? Karena ada rawi yang bernama Al-Haris. Dia ini dhaifun jiddan, lemah sekali. Riwayatannya tidak bisa diterima. Sehingga khabar ini tidak bisa diamalkan. Silahkan saja mau berkendaraan atau mau berjalan kaki menuju musholla. Tapi tentunya dengan Dengan sakinah, dengan tenang tidak tergesa-gesa untuk menghadiri musholla. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahum asabahum matarun fi yaumi idin fa shalla bihimun nabiyyu salatal idi fil masjid. Dari Abu Hurairah Abu Hurairah berkata bahwasanya mereka di hari Id turun hujan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat Idnya di dalam masjid. Tapi hadis ini dhaif karena ada seorang rawi yang bernama Isa ibnu Abdul A'la, dia seorang yang majhul. Majhul itu tidak diketahui riwayat hidupnya. Siapa gurunya, kapan dia belajarnya. Sehingga periwayatan ini ditolak. Untuk sholat Id di dalam masjid boleh-boleh saja. Terlebih lagi kalau mereka yang tidak punya lapangan untuk sholat di lapangan. Selesai tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Barangkali ada yang ditanyakan, Pak, sebelum kita beralih ke sholatul kusuf. Silakan.
Nah, kita beralih ke salatul khusuf. Salat gerhana. Apakah itu gerhana matahari ataukah gerhana bulan? Nah, jadi salat khusuf atau khusuf ini bermakna sama. Salat apa? Gerhana matahari atau gerhana bulan. Di mana kaifiat atau tata cara salatnya beda dengan salat-salat yang lainnya. Kalau salat gerhana itu Pak 2 rakaat, tapi bedanya di ruku dan sujudnya sama ya, rukunya saja yang berbeda. 4 ruku dan 4 sujud. Paham? Sementara yang lain kan berapa? 2 ruku, 4 sujud kan? Nah, kalau salat khusuf ini atau khusuf di 2 rakaat, 4 ruku dan 4 sujud. Jadi ketika imam salat, Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah dan surah yang panjang. Kemudian setelah itu dia ruku. Paham Pak? Setelah ruku nanti naik lagi, berdiri, melanjutkan bacaan yang panjang lagi. Tanpa diawali dengan Al-Fatihah. Paham? Setelah baca surah yang panjang, kemudian turun untuk apa? Untuk ruku lagi. Kemudian setelah itu naik i'tidal. Setelah itu apa? Baru turun untuk sujud. Nah, di rakaat kedua nanti dilakukan lagi hal yang sama sebagaimana di rakaat yang pertama. Nah, kalau sekiranya ternyata sudah selesai sholat tapi gerhananya belum selesai, belum muncul, belum sempurna bulannya, masih kelihatan masih kelihatan ada belum sempurna, maka berarti diisi dengan apa? Dengan zikir, istighfar dan yang lainnya. Bersedekah, kebaikan-kebaikan yang banyak bisa dilakukan. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala in kashafatis syamsu ala ahdi Rasulillah yauma mata Ibrahim. Kata Mughirah bin Syu'bah, gerhana matahari terjadi di zaman Rasulullah, bertepatan meninggalnya putra beliau yaitu Ibrahim, putra terakhir. Al-Qasim, Abdullah, kemudian Ibrahim ini. Faqala an-nas, lalu manusia membicarakan, in kasyafati syamsu li mauti Ibrahim. Beredar cerita gitu Pak, bahwa gerhana matahari ini terjadi karena sebab kematian Ibrahim. Mataharinya bersedih dengan kematian Ibrahim. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah selesai salat khusuf menyampaikan bahwa gerhana matahari tersebut bukan karena sebab adanya yang mati atau adanya yang baru lahir. Tapi tujuan Allah mendatangkan gerhana matahari atau gerhana bulan itu untuk liyukhawwif, menakut-nakuti hambanya. Kata Rasulullah, inna syamsa wal qamaru ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 ayat dari ayat-ayat Allah, yang tidaklah terjadi gerhana tersebut karena kematian seseorang dan karena lahirnya seseorang. Apabila kalian melihat keduanya, yaitu gerhana matahari atau bulan, maka berdoalah kepada Allah dan laksanakanlah salat hingga selesai gerhana tersebut. Apakah itu gerhana matahari di siang hari ataukah gerhana bulan di malam hari? Demikian Pak. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.